Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini adalah pertemuan yang ke-12. Kita sampai pada bait yang ke-14. Penulis berkata, wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa dhidduhu dzakal ladzi qad nazala. Yang artinya, yang sedikit jumlah rawinya itu ali namanya dan disebut nazil jika sebaliknya. Pembahasan kita pada kali ini adalah tentang hadis ali dan hadis nazil. Apa itu hadis ali? Apa itu hadis nazil? Syekh Ali berkata dalam komentarnya, hadithun alil isnadi huwa alladhi qalla adadu ruwatihi bin nisbati ila sanadin akhar yaridu bihi dhalika al-hadithu bi'adadin akthar fayaqrubu rijalu sanadihi min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam atau min imamin min a'immatil hadith atau ghairihi. Hadith ali adalah hadith yang sedikit jumlah perawinya dibandingkan dengan sanad-sanad yang lain. Intinya hadith ali sekali lagi adalah hadith yang lebih sedikit jumlah perawinya dibandingkan dengan sanad-sanad yang lain dari hadith tersebut. Karena jumlahnya lebih sedikit, maka kita katakan dia ali. Misalkan perawinya dari Imam Bukhari hanya 3 orang. Imam Bukhari dari an fulan, an fulan, an fulan, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada 3 fulan. Cuma ada 3 guru beliau. Cuma ada 3 perawi di antara beliau dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dikatakan hadis ali dibandingkan dengan hadis-hadis yang lain yang mungkin ada 4, ada 5 antara beliau dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis yang sedikit perantaranya itu disebut ali. Ali dalam bahasa Arab artinya tinggi. Nazil artinya rendah. Di sini beliau mengatakan tentang hadis nazil, haditsun nazilul isnadi huwa aksu ma dzakarna 'anil hadits 'alil isnad. Hadis nazil adalah sebaliknya, sebagaimana di dalam syairnya. Sebaliknya berarti jumlahnya lebih banyak. Kalau jumlah perawinya lebih banyak, 5 atau 6 atau lebih, maka itu disebut hadis nazil. Hadis ali yang sedikit perantaranya, hadis nazil yang banyak perantaranya. Demikian tentang hadis ali dan nazil dalam pembahasan buku ini. Kita lanjutkan, masih ada waktu. Kita lanjutkan di bait yang ke-15. Penulis berkata, wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin. Yang artinya, perkataan perbuatan yang dinisbatkan pada sahabat, maka itu hadis mauquf, istilahnya sudah tepat. Pembahasannya dalam syair ini adalah tentang hadis mauquf. Kita sudah singgung tentang hadis mauquf di pembahasan hadis marfu yang sebelumnya. Ada hadis marfu, mauquf dan maqtu'. Dalam syair sebelumnya beliau hanya menyebutkan marfu' dan maqtu'. Marfu' kepada Nabi, maqtu' kepada tabi'in. Sekarang yang kelewat yaitu mauquf, yang ketinggalan. Mauquf kepada sahabat. Kalau perkataan dan perbuatan tersebut dinisbatkan kepada sahabat, maka itu adalah hadis mauquf. Di sini beliau menjelaskan apa itu sahabat. Sahabat sudah kita singgung sebelumnya, adalah orang yang bertemu Nabi SAW dalam keadaan beriman dan meninggal juga dalam keadaan beriman, tidak murtad. Maka jika perkataan dan perbuatan tersebut dinisbatkan kepada sahabat, maka itu dinamakan hadis mauquf. Contohnya misalkan Abu Bakar berkata atau Umar berkata. Umar dan Abu Bakar adalah para sahabat, maka itu adalah hadis mauquf. Macam-macamnya, yaitu ada perkataan, ada perbuatan, ada mauquf perkataan, ada mauquf perbuatan. Di sini beliau membawakan contoh yang pertama. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hadithun nas bima ya'rifun aturiduna an yukazzaba Allah wa rasuluh. Berkata Ali bin Abi Thalib, bicaralah kepada manusia itu sesuai dengan kadar kemampuan keilmuan mereka, kadar intelijen mereka. Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Ini adalah perkataan Ali bin Abi Thalib. Berarti ini adalah hadis mauquf perkataan. Kemudian contoh kedua yang beliau bawakan adalah mauquf perbuatan, adalah apa yang dinukil oleh Imam Bukhari. Beliau berkata, wa amma ibnu Abbasin wa huwa mutayammimun.
Ibnu Abbas suatu saat pernah mengimami, menjadi imam dalam sholat dengan tayamum. Beliau tayamum kemudian menjadi imam sholat. Ini adalah cerita Imam Bukhari, maka ini adalah hadis karena Ibnu Abbas adalah sahabat dan ini adalah perbuatan dari sahabat, maka ini adalah hadis mauquf perbuatan. Dan ada juga mauquf takriri, mauquf persetujuan atau diam. Jadi ada sebuah perbuatan yang dilakukan dan sahabat tersebut diam. Contohnya yang beliau bawakan adalah kaqaulit tabi'i, seperti perkataan seorang tabi'in, fa'altu kadza bi hadratis sahabi wa lam yunkir alayya. Kalau ada seorang tabi'in mengatakan, saya melakukan hal ini di depan seorang sahabat dan dia tidak mengingkari hal itu di depanku, maka ini termasuk hadis mauquf takriri, mauquf persetujuan. Ada faedah yang dibawakan oleh Syekh Adi Al-Halabi. Jika seorang sahabat mengatakan, ada seorang sahabat yang berkata demikian, termasuk sunnah begini dan begini, termasuk sunnah Nabi melakukan demikian dan demikian, atau dia berkata, dahulu kami melakukan hal ini pada zaman Rasulullah SAW. Ini termasuk hadis apa? Mauquf atau tidak? Yang berkata sahabat mengatakan demikian. Sahabat mengatakan dahulu pada zaman Rasulullah SAW kita melakukan begini dan begitu. Apakah ini mauquf? Beliau mengatakan hadis yang seperti ini tidak dikatakan mauquf. Ini adalah hadis marfu' karena dia menceritakan langsung tentang keadaan Rasulullah dan para sahabat, keadaan yang ada Rasulullah SAW di saat itu. Begitu juga para ulama mengatakan hal-hal yang tidak mungkin para sahabat berijtihad, seperti masalah akidah, masalah ilmu gaib, tentang akhirat atau hari kiamat yang tidak mungkin, yang seseorang tidak boleh berijtihad di dalamnya, tidak boleh pakai ngarang-ngarang sendiri. Kalau sahabat mengatakan hal tersebut berarti itu dianggap hadis marfu', karena kita percaya para sahabat bahwasanya mereka pasti menukilnya dari Rasulullah SAW. Kalau mereka mengatakan sesuatu yang tidak mungkin datang dari diri mereka, tidak mungkin datang dari ijtihad mereka, maka hal itu kita katakan hadis marfu' hukman. Jadi secara hukum itu hadis marfu', meskipun formatnya kelihatannya adalah hadis mauquf karena itu perkataan sahabat. Tapi masalahnya yang mereka katakan adalah hal-hal yang tidak mungkin datang dari mereka sendiri, tidak mungkin mereka karang-karang. Pasti mereka ini mendengarnya dari Rasulullah karena permasalahannya permasalahan gaib atau permasalahan yang tidak boleh berijtihad di dalamnya. Maka itu kita katakan hadis marfu' hukman. Kita anggap seperti hadis marfu' meskipun itu perkataan seorang sahabat. Baiklah, demikian itu saja tentang hadis mauquf beserta tambahannya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.